Apabila kita cermati bahwa hidup ini selalu pasti akan ada cobaan atau ujian, dan kita semuanya menyadari bahwa musibah itu bisa jadi tidak hanya berupa kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, yang insya Allah Allah berikan kemudahan dan kekuatan untuk kita agar bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan baik. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya ingin membacakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hadirin yang saya hormati, dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 214 ini, kita mencoba mempelajari apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita lakukan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kalimat petikan ayat Al-Quran ini, di sini menjelaskan bahwa ada kata al-ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu, yang artinya adalah kemelaratan, penderitaan, dan goncangan ataupun cobaan. Maka apabila kita cermati bahwa hidup ini selalu pasti akan ada cobaan atau ujian atau musibah, dan na'udzubillah kita juga mendengar ada kata azab, yang mana dalam kehidupan kita ini pasti setiap orang memiliki ujian masing-masing, musibah, ya, dan semoga kita dijauhkan dari azab. Apa itu ujian? Apa itu musibah? Ujian atau cobaan ini bisa kita artikan adalah sesuatu untuk menguji kita, baik itu dalam keadaan senang ataupun dalam kesedihan, kebaikan ataupun keburukan, yang mana ini adalah salah satu bentuk dari maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap manusia ataupun setiap orang akan diberikan ujian dan juga cobaan supaya akan terlihat apakah dia bisa bersabar atau tidak, bisa lebih baik atau tidak. Nah, kemudian bagaimana dengan musibah? Musibah itu adalah sesuatu yang mungkin banyak orang atau diantara kita semuanya menyadari bahwa musibah itu bisa jadi tidak hanya berupa kesedihan, bukan hanya berupa kesenangan, tetapi ada sesuatu yang tidak disukai, ya, berupa musibah, bencana, dan lain sebagainya. Namun ini adalah semata-mata adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus meningkatkan takwa kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya garis bawahi adalah di dalam kehidupan kita, bentuk-bentuk ujian ataupun cobaan itu ada jenis-jenisnya.
seperti yang tadi dikutipkan dari ayat Al-Quran tadi, bahwa ada 3 jenis ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ba'sun, atau jamaknya jadi ba'sa. Apa artinya? Kita bisa diartikan ini adalah ujian yang ringan. Maka apabila kita bisa melewati ujian ini dengan baik, maka Allah akan terus menaikkan iman kita, ataupun akan diujikan kita ke level selanjutnya untuk bisa lebih baik dari itu. Contoh misalnya, ketika kita ingin ke masjid, tiba-tiba hujan, Allah uji dengan hujan, maka Allah, ini adalah pelajaran buat kita sejauh mana kecintaan kita, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, apakah kita ke masjid atau tidak. Maka apabila kita bisa melewati ini, maka ini adalah ujian supaya kita menjadi lebih baik lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila belum, maka kita akan terus diuji di hal-hal yang mungkin cobaan-cobaan yang ringan. Kenapa? Karena kita tahu semakin tinggi pohon, maka akan semakin kencang juga angin yang meniup. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu ad-darru, yang jamaknya darraun, yang artinya adalah ujiannya dalam kapasitas sedang. Yang ini mungkin bisa kita, seperti contohnya adalah misalnya kita diuji dengan sesuatu yang menyakiti fisik kita, sesuatu yang menyakiti perasaan kita. Maka ini misalnya kita terus bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melewati cobaan-cobaan yang di level sedang ini. Kemudian ada kata di situ wazulzilu, artinya jenis dari ujian yang ketiga, yaitu sesuatu yang menggoncangkan hati kita. Maka ini sudah di level yang tinggi, ya, di level yang berat. Maka apabila kita sudah merasakan bahwa ini adalah ujian yang sudah menggetarkan hati kita, gelisah kita, sedih kita, kemudian menggetarkan hati kita, maka yakinlah bahwa kita sedang diuji oleh Allah di level yang tinggi, yang nomor 3. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus meyakinkan diri kita bahwa setiap ujian yang datang kepada kita, setiap cobaan yang datang kepada kita, itu tidak akan melebihi dari kadar yang kita bisa, yang kita mampu. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji makhluknya sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka apabila ada cobaan yang mengguncang hati kita, maka yakinlah bahwa kita terpilih dan kita yakin mampu bisa melewati ujian itu dengan sabar, kemudian terus bermunajat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka indahnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali ada ujian, maka di situ kita harus isi hati kita dengan doa, isi kita dengan kesungguhan, isi hati kita dengan kesabaran. Maka kita bisa mengingat juga contoh kecil begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluknya. Contoh kecilnya adalah seperti lagu yang mungkin pernah kita dengar saat kita kecil, yaitu antara cicak dan lalat ataupun nyamuk, ya. Apa yang bisa kita petik dari cerita itu ataupun jadi dari lagu itu? Bisa jadi tugasnya cicak adalah merayap, tapi makanannya adalah bukan sesuatu yang merayap, yaitu yang terbang. Maha adilnya Allah. Allah menugaskan cicak untuk merayap, maka Allah datangkan rizkinya untuk cicak supaya dia bisa mendapatkan makanannya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak, kalau secara logikanya ada hewan ataupun makhluk yang merayap, bisa jadi makanannya juga yang bukan yang terbang, malah sama seperti itu. Artinya bahwa yakin dengan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya ditugaskan untuk bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, kemudian berdoa, ya, kemudian bersabar. Ini adalah sesuatu jawaban dari setiap
cobaan ataupun ujian yang datang untuk kita semuanya. Nah, yang paling penting adalah ketika ada ujian ataupun cobaan, maka di sini harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kata al-juhdu, yaitu kesungguhan. Kita ada 3 jenis ataupun 3 kata yang bisa kita sering dengar dan kita juga bisa pelajari bersama, dan juga ini kita lakukan, yaitu dari kata al-juhdu itu ada 3. Satu adalah disebut dengan ijtihad, yaitu kita harus merencanakan sesuatu. Apabila kita menginginkan sesuatu, maka faktor kesungguhan yang pertama adalah ijtihad. Kita harus merencanakan sesuatu, berijtihad. Apabila kita menginginkan sesuatu, rencanakan bahwa kita bisa bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa mendapatkan keinginan kita itu. Misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin ataupun kita menjadi seorang pendidik yang baik, maka kita harus cari tahapan-tahapannya bagaimana kita bisa mendapatkan derajat seperti itu ataupun keinginan kita seperti itu. Harus ada ijtihadnya, harus ada rencananya. Kemudian yang kedua, ya, ada kata jihad. Ada kata jihad. Apa itu jihad? Kesungguhan. Ya, setelah kita merencanakan sesuatu, sungguh-sungguh kita harus bisa mewujudkan itu. Maka apabila kita seorang siswa yang baik, kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, kita ingin jadi berprofesi atau yang berprestasi, maka harus ada kesungguhan di situ. Kemudian kata yang ketiga dari kata al-juhdu adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Yaitu melawan emosi kita, melawan nafsu yang tidak baik dari kita. Maka apabila 3 ini digabungkan, diisi dengan sabar, maka akan datang kepada kita rasa berkah, rasa syukur, rasa takwa yang meningkat, dan Allah semakin sayang dan cinta kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, kita terus bisa meningkatkan takwa kita dan kesungguhan kita untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan puasa kita hari ini di bulan suci ini dengan derajat takwa, dan kita bisa menjadi orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.